Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang the grammatical structures of English sentences. Perlu kita ketahui bahwa traditional grammars mendeskripsikan kalimat bahasa Inggris terdiri dari dua bagian, yakni subjek dan predikat. Atau sebuah kalimat juga bisa terdiri dari 5 elemen, yang mana ada subjek, verb, object, complement, dan adverbial. Nah, di sini para pakar grammar memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mempresentasikan atau menghadirkan kalimat-kalimat ke dalam pola. Jadi ada 7 poin atau ada 7 pandangan yang umum digunakan untuk mendeskripsikan struktur dari kalimat bahasa Inggris. Di sini kita lihat yang pertama adalah terdiri dari subjek, verb, dan adverb. Adverb di sini adalah adverb of place. Mary is in the house. Mary subject is verb in the house sebagai adverb of place. Kemudian yang kedua terdiri dari subjek, verb, dan complement. Seperti dalam kalimat Mary is a nurse. Mary subject is verb, a nurse complement. Kemudian yang ketiga terdiri dari subjek, verb, object. Di sini objeknya adalah direct object. Seperti dalam kalimat somebody caught the ball. Somebody subject, caught verb, dan the ball adalah direct object atau objek langsung. Kemudian yang keempat terdiri dari subject, verb, direct object, dan adverb of place. Seperti I put the plate on the table. I subject, put verb, the plate direct object, dan on the table adverb of place. Kemudian yang kelima terdiri dari subject, verb, direct object, dan object complement. Seperti dalam kalimat we have proved him wrong. We subject, have proved, verb, him direct object, dan wrong adalah object complement. Kemudian yang keenam terdiri dari subject, verb, indirect object, dan direct object. Seperti dalam kalimat she gives me expensive present. It is she subject, gives verb, me indirect object, expensive present adalah direct object. Kemudian yang terakhir terdiri dari subjek dan verb, seperti the child loved. The child sebagai subjek dan loved sebagai verbnya. Nah, sekarang kita lihat the thematic roles common in current linguistic descriptions assigned to noun phrase, atau dalam bahasa Indonesianya adalah peran tematik yang umum dalam deskripsi linguistik saat ini yang ditugaskan pada atau yang diberikan kepada noun phrase. Yang pertama adalah thematic role agent, kedua thematic role instrument, ketiga thematic role theme, yang keempat thematic role experiencer, kelima thematic role source and goal, keenam thematic role benefactive, dan yang ketujuh adalah thematic roles for non-argument noun phrases. Akan kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah thematic role agent.
Nah, dalam thematic role agent ini, agentnya adalah otak atau dalang utama yang melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. Biasanya dengan sengaja. Contohnya, Santi has sent 1,000 letters to her boyfriend. Santi telah mengirimkan ribuan surat pada pacarnya. Nah, di sini di agentnya adalah Santi. Kemudian untuk thematic role yang pertama ini, ada tes yang digunakan untuk menguji apakah noun phrase dapat mengikuti perintah kata kerja dengan kata kerja dasarnya atau kata kerja asalnya. Misalnya, kita membuat kalimat Santi's boyfriend ordered her to send 1,000 letters to him atau her boyfriend. Pacar Santi memintanya atau meminta Santi untuk mengirimkan ribuan surat padanya atau pada pacarnya. Nah, itu adalah cara bagaimana melihat apakah si agent ini bisa mengikuti perintah kata kerja dengan kata kerja asalnya atau kata kerja aslinya. Kemudian yang kedua adalah thematic role instrument. Nah, the instrument is the thing with which the action is done. Instrumen adalah benda yang dengannya tindakan itu dilakukan atau diselesaikan. Contohnya, penicillin killed the gram-positive bacteria. Nah, di sini instrumennya adalah penicillin, noun phrase penicillin, yang membunuh bakteria tersebut. Kemudian perlu kita ketahui bahwa dalam kalimat active voice, instrumen bisa berada sebagai objek dan juga bisa pada subjek. Yang pertama tadi contohnya, penicillin killed the gram-positive bacteria, instrumennya berada di posisi subjek. Dan contoh yang pada posisi objek adalah they opened the safe with an electronic device. Mereka membuka peti besi dengan alat elektronik. Nah, di sini instrumennya adalah an electronic device. Kemudian selanjutnya adalah thematic role theme. Nah, di sini thematic role theme mencakup 3 kelas tema yang lumayan berbeda. Yang pertama, ini adalah peran dari entitas yang biasanya tidak bergerak atau tidak berdaya, yang mana dalam kondisi tertentu atau dalam posisi tertentu, atau entitas tersebut berubah keadaan dan posisinya. Contohnya, the girders were rusting. Penopangnya sudah busuk atau sudah rapuh. Nah, the girders
itu merupakan entitas yang tidak berdaya dan tidak bergerak, atau bisa kita sebut mungkin pasif. Kemudian contoh kedua adalah the ball rolled down the slope. Nah, the ball juga merupakan entitas yang tidak bisa bergerak kecuali digerakkan. Dan di sana dia melalui perubahan, yakni menggelinding ke dalam slope. Kemudian yang kedua adalah thematic role theme. Ini adalah thematic role yang diberikan kepada klausa. Contohnya, Patrick believed that Emily had the greatest talent. Nah, di sini dan phrase-nya adalah Emily had the greatest talent. Kemudian yang ketiga, passion undergo the action or process specified by their predicate and are affected by it. Pasien yang menjalani atau yang mengalami tindakan atau proses yang diberikan oleh predikatnya dan terdampak olehnya. Misalnya, a wealthy hunter killed the Bengal tiger. Nah, yang menjadi passion di sini adalah Bengal tiger. Kemudian contoh kedua, the Bengal tiger died. Juga sebagai pasiennya adalah the Bengal tiger. Selanjutnya, thematic role experiencer. The experiencer atau yang mengalami adalah seseorang yang mengalami keadaan atau proses kejiwaan seperti thinking, berpikir, knowing, mengetahui, believing, mempercayai, understanding, memahami, seeing, melihat, hearing, mendengar, fearing, takut, hoping, berharap, being surprised, terkejut, dan lainnya. Contohnya, the troopers hoped for a promotion. Di sana menggunakan hope. The troopers-nya. The troopers di sini sebagai experiencer. Kemudian Montaigne's words inspired the young poet. Kata-kata dari Montaigne menginspirasi para pujangga muda. They will see a huge bronze gate between two pillars. Mereka akan melihat gerbang besar, gerbang perak yang besar. Nah, di sini perunggu ya, sorry. Mereka akan melihat gerbang perunggu yang besar di antara dua pilar. Nah, perhatikan di sana. Dalam kalimat pertama dan di kalimat kedua, experiencer-nya berada pada slot subjek, pada tempat subjek, yakni the trooper dan they. Sedangkan pada kalimat kedua, experiencer-nya berada pada objek, posisi objek, yakni the young poet. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam kalimat aktif, experiencer ini biasanya berada pada slot subjek. Selanjutnya, thematic role, source, and goal. Nah, role, source, sumber, dan goal, tujuan. Maka istilah
source atau sumber merujuk kepada lokasi atau tempat yang darinya seseorang atau sesuatu berasal. Dan istilah goal atau tujuan itu adalah lokasi atau tempat yang menyediakan atau yang berperan sebagai destinasi. Contohnya, the delegates left Mexico City for Buenos Aires. Nah, source-nya atau asalnya berasal dari Mexico City dan goal-nya adalah Buenos Aires. Kemudian, contoh yang kedua, the government took over $1 billion from the poor. Pemerintah mengambil alih $1 miliar dari orang-orang miskin. Maka sumbernya adalah the poor. Nah, di sini dalam kalimat aktif tujuan itu biasanya berupa objek tidak langsung atau objek dari to, dan sumber biasanya merupakan objek dari from. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah thematic role benefactive. Nah, the benefactive adalah peran dari individu yang memiliki keuntungan dari tindakan yang dilakukan. Maka frasa benda benefactive sering dikenalkan atau diketahui dengan preposisi for. Contohnya, the chef baked Jessica a cherry pie. Yang kedua, the chef baked a cherry pie for Jessica. Nah, di sini the benefactive-nya adalah Jessica, baik yang di kalimat pertama ataupun kalimat kedua. Di kalimat pertama, dia berada pada posisi indirect object, berada di antara predicate dan direct object. Sedangkan yang contoh kedua, Jessica berada di akhir kalimat setelah direct object tapi menggunakan for. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah thematic roles for non-argument noun phrases. Noun phrases atau frasa benda yang tidak merupakan argumen dari predikat juga memiliki peran tematik. Contohnya, Moses waited for them on the mountain. A truce will be declared for 2 weeks. Last year, the government divided the huge estate among the peasants. They have the thematic roles of the location and time. Nah, kalau kita artikan yang pertama, Moses menunggu mereka di atas gunung atau di puncak gunung. A truce, gencatan senjata, akan dideklarasikan selama 2 minggu. Minggu lalu, pemerintah membagi ladang pertanian atau ladang perkebunan yang luas kepada para petani. Kemudian yang terakhir, mereka memiliki peran tematik dari lokasi dan waktu. Nah, di sini non-argument non-phrase adalah the mountain, 2 weeks, the peasant, and location and time. Perhatikan di sana,
bahwa kata depan atau preposisi memiliki makna yang sama dengan predikat. Tapi banyak predikat mereka menggunakan objek argumen, sedangkan for atau preposition mereka menggunakan non-subject arguments. Nah, sekarang perhatikan some special cases dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama, tindakan yang dilakukan, yang diekspresikan oleh kata kerja transitif itu harus memiliki sebuah penerima atau seorang penerima. Karena kita ketahui bahwa transitive verb maknanya adalah kata kerja yang memerlukan objek untuk menyempurnakan kalimat. Kemudian, indirect object comes between a transitive verb and the direct object of that verb. Objek tidak langsung itu tempatnya berada di antara kata kerja transitif dan objek langsung dari kata kerja tersebut. Kemudian, an object complement completes the meaning of the direct object with a noun that renames it or an adjective that describes it. Sebuah komplement objek melengkapi makna dari objek langsung dengan sebuah benda atau sebuah kata benda atau sebuah kata sifat yang mendeskripsikannya. Kemudian yang terakhir, subjek dari sebuah kalimat menunjukkan tindakan dari sebuah kata kerja, atau subjek dari sebuah kalimat adalah yang melakukan tindakan dari sebuah kata kerja. Hanya kata kerja transitif yang bisa berubah menjadi kalimat pasif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Yang pertama, the dog catches the ball. Maka ball pindahkan menjadi subjek. The ball is caught. Atau bisa dengan menyebutkan agentnya juga. The ball is caught by the dog. Yang kedua, the scientist performed an experiment. An experiment was performed. Atau an experiment was performed by the scientist. Yang terakhir, Pearl sent Tom a book. Menjadi a book was sent to Tom. Atau Tom was sent a book by Pearl. Nah, by dalam kata kurung di sana, dalam tanda kurung berarti tidak wajib adanya dalam kalimat tersebut. Nah, kita lihat pada kalimat pertama hanya memiliki direct object. Kemudian yang kedua juga hanya memiliki satu direct object. Sedangkan yang kalimat ketiga memiliki direct object dan indirect object. Itu makanya subjek dalam pasif bisa Tom yang merupakan indirect objectnya dan bisa a book yang merupakan direct objectnya. Demikianlah
yang bisa dibahas dalam topik kali ini, yakni the grammatical structures of English sentences. Semoga bisa menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.